Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Angestika Wilandari, SIA, MSE, selaku dosen mata kuliah Perekonomian Internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saputra dengan NIM 632000309. Dan saya Yola Febri Anggraini dengan NIM 632000246. Dengan saya Hurma Rizika Sulaiman dengan NIM 632000542. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi pertemuan 14 mata kuliah Perekonomian Internasional yang berjudul Strategi dan Lingkungan Bisnis Internasional. Bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Bisnis yang mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan bebas, dan komunikasi massa. Semua transaksi bisnis komersial dilakukan oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Hambatan menjalankan bisnis internasional. Yang pertama, setiap negara mempunyai ciri khas. Yang kedua, masalah yang dihadapi lebih kompleks. Yang ketiga, bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan suatu pemerintah. Yang keempat, transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang. Memasuki pasar luar negeri. Dalam meningkatkan laba dan penjualan, beberapa perusahaan multinasional menerapkan strategi. Yang pertama, memasuki pasar-pasar baru luar negeri. Yang kedua, penciptaan pasar baru di luar negeri. Yang ketiga, mencari pasar yang tumbuh dengan cepat di luar negeri. Yang keempat, komunikasi yang lebih baik dengan perusahaan luar negeri. Metode yang digunakan dengan ekspor, pemberian lisensi, aliansi strategi, akuisisi atau anak perusahaan baru yang dimiliki sepenuhnya. Dinamika memasuki pasar. Memilih cara memasuki pasar yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan. Keputusan memilih cara memasuki pasar berasal dari kondisi persaingan industri, keadaan negara tersebut. Jenis-jenis strategi internasional. Yang pertama, strategi bisnis internasional atau international business strategy. Strategi internasional ini menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki arena pasar global. Strategi ini dianggap kurang menguntungkan karena dianggap kurang responsif terhadap selera konsumen lokal. Dari segi biaya juga kurang menguntungkan karena menggunakan cara-cara proses produksi yang telah ada dengan cara-cara yang dilakukan di host country. Yang kedua, strategi multidomestik atau multidomestik strategi. Strategi ini mendesentralisasikan wewenang untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan terhadap anak-anak cabang perusahaan yang ada di negara lain. Yang ketiga, strategi global atau global strategi. Strategi ini lebih bersifat sentralisasi, di mana kantor pusat atau host country mengendalikan cabang-cabang perusahaannya dengan produk yang dihasilkan bersifat standar. Tujuannya adalah untuk mencapai titik economic of scale dari kegiatan operasi perusahaan. Strategi ini cocok bila perusahaan yang menekankan pada penurunan biaya dan tidak peduli terhadap respon konsumen lokal, misalnya produsen peralatan berat seperti Caterpillar dan Texas Instruments. Yang keempat, strategi transnasional atau transnasional strategi.
Strategi ini mengkombinasikan berbagai keuntungan dari ketiga strategi di atas, yaitu untuk mencapai economy of scale atau low cost, dan sekaligus merespon selera pasar lokal. Ide-ide, orang-orang, bahan-bahan saling dipertukarkan untuk memperoleh manfaat yang lebih differentiation atau local cost dan response. Strategi memasuki bisnis global, operasi perusahaan multinasional. Hal-hal yang harus dipahami oleh perusahaan agar dinilai layak memasuki bisnis global yaitu yang pertama, kerjasama internasional dan peluang bisnis, serta pasar baru. Yang kedua, dimensi persaingan internasional. Yang ketiga, alasan melakukan bisnis global. Yang keempat, kondisi persaingan global. Yang kelima, hambatan memasuki bisnis global. Yang keenam, strategi memasuki bisnis global. Yang ketujuh, kompleksitas pengelolaan perusahaan internasional. Yang kedelapan, menciptakan keunggulan dalam bisnis global. Dimensi persaingan internasional. Perusahaan yang memasuki persaingan internasional perlu memperhatikan tiga dimensi dominan antara lain. Yang pertama, dominasi merek dagang dalam pasar internasional atau brand dominance. Yang kedua, dominasi teknologi untuk menciptakan keunggulan dan daya saing global atau teknologi dominance. Yang ketiga, dominasi kompetensi untuk dapat melakukan dan membuat sesuatu dengan cepat dan tepat atau competence dominance. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yola. Alasan melakukan bisnis global. Yang pertama, spesialisasi antar bangsa. Yang kedua, konsep keunggulan absolut. Yang ketiga, konsep keunggulan kooperatif. Yang keempat, pertimbangan pengembangan bisnis. Yang kelima, potensi pasar internasional. Yang keenam, adanya kerjasama strategis dan pihak luar. Yang ketujuh, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap tidak kondusif atau nasionalisasi untuk menghindari pajak bagi perusahaan. Yang kedelapan, karena adanya perbedaan atau desakan atau pilihan politik. Yang kesembilan, untuk perluasan usaha. Yang kesepuluh, mempercepat peningkatan keuntungan. Yang kesebelas, jenuhnya pasar domestik. Yang kedua belas, adanya pilihan subjektivitas pemilik yang lebih suka beroperasi di tempat atau negara lain. Next. Kondisi persaingan global. Yang pertama, persaingan lebih terbuka dan adil. Yang kedua, yang unggul dan terbaik akan menang. Yang ketiga, promosi lebih intensif. Yang keempat, berada dalam perbedaan sosial budaya dan politik yang berbeda dan terkadang kontras. Yang kelima, biaya operasional lebih besar. Yang keenam, penelitian lebih luas dan intensif. Yang ketujuh, diperlukan wawasan yang lebih luas bagi staf dan manajemen. Yang kedelapan, kepemimpinan yang multikultural dan profesional serta andal. Next. Cara memasuki bisnis global. Yang pertama, ekspor secara insidental atau incidental ekspor. Yang kedua, ekspor aktif atau aktif ekspor. Yang ketiga, penjualan tinggi atau licensing. Yang keempat, waralaba atau franchising. Yang kelima, pemasaran di luar negeri. Yang keenam, produksi dan pemasaran di luar negeri. Yang ketujuh, pantura bersama. Yang kedelapan, kepemilikan anak perusahaan di luar negeri. Yang kesembilan, menjadi pemilik atau minoritas atau mayoritas di luar negeri. Next. Menciptakan keunggulan dalam bisnis global. Suatu keunggulan untuk bersaing dalam bisnis global diantaranya adalah yang pertama, mengembangkan sebuah orientasi pemasaran atau develop marketing orientation. Yang kedua, kunci pendukung aktivitas untuk mengembangkan orientasi pemasaran atau key support activities to import market
orientation. Yang ketiga, beberapa contoh strategi pemasaran internasional yang mungkin dapat dilakukan atau example of this feasible international marketing strategies to go with comparative strategies. Yang keempat, inovasi efektif. Next. Lingkungan bisnis. Segala sesuatu yang berada di dalam internal maupun di luar atau eksternal, bisnis atau perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap arah dan kebijakan bisnis atau perusahaan dalam mengelola bisnisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses dan usaha untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor lingkungan sebagai dasar perumusan strategi disebut dengan analisis lingkungan bisnis atau ALB. Next. Model lingkungan bisnis ada 3. Yang pertama, lingkungan eksternal atau makro meliputi ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan hukum. Sedangkan lingkungan industri meliputi daya tawar pemasok, hambatan masuk, persaingan dalam industri, ketersediaan barang subsidi, dan daya tawar pembeli. Dan lingkungan internal meliputi aspek keuangan, aspek SDM, aspek pemasaran, aspek operasional, aspek informasi, dan aspek manajemen. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ika. Perubahan lingkungan perusahaan atau bisnis. Keberadaan lingkungan perusahaan atau bisnis antara satu dengan yang lain beraneka ragam atau tidak sama. Ada yang stabil, dinamis, simpel, kompleks, bersahabat, bermusuhan, mudah berubah, terkontrol, dan sebagainya. Kondisi lingkungan bisnis dapat berupa stable menjadi dinamik, simple menjadi kompleks, friendly menjadi hostile, fragile menjadi resisten, easily change menjadi to change, special atau unik menjadi common atau universal, control menjadi and control. Next. Analisis lingkungan internal. Analisa lingkungan internal merupakan proses mengkaji. Yang pertama itu ada pemasaran dan distribusi perusahaan. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, produksi dan operasi. Yang keempat, sumber daya dan karyawan perusahaan. Yang kelima, keuangan dan akuntansi. Untuk menentukan di mana perusahaan atau bisnis mempunyai kemampuan yang penting, sehingga perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan analisis SWOT. Next. Analisis lingkungan eksternal. Analisa lingkungan eksternal merupakan proses mengkaji. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Yang kedua, lingkungan teknologi. Yang ketiga, lingkungan politik dan hukum. Yang keempat, lingkungan sosial budaya. Yang kelima, lingkungan demografi. Untuk menentukan apakah perusahaan atau bisnis mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan membuat inovasi-inovasi bisnis agar dapat menembus bisnis global. Next. Lingkungan eksternal. Ekonomi itu meliputi dari ekonomi, politik dan hukum, demografis, sosial budaya, dan juga teknologi. Next. Analisis lingkungan ekonomi. Itu ada terbagi menjadi beberapa. Dari SDA itu merupakan ketersediaan SDA, tingkat pengolahan. Dari SDM, jumlah terdidik dan tidak terdidik. Pengalaman. Prasarana dasar. Transportasi, komunikasi, dan informasi. Dari modal, tingkat pendapatan, tabungan masyarakat, ketimpangan pendapatan, devisa negara,
modal asing, dan lain-lain. Next. Analisis lingkungan teknologi itu terbagi menjadi 4, yaitu kecepatan perubahan teknologi, yang kedua, peluang tanpa batas untuk inovasi, yang ketiga, tema-tema utama, yaitu meliputi komputerisasi, molekulisasi, rekayasa genetika, informasi dan komunikasi. Yang keempat, perubahan teknologi, meliputi analog ke digital, semikonduktor ke mikroprosesor, host ke client server, garden path bandwidth ke information highway, dan juga sarana akses lamban ke sarana informasi. Next. Analisis lingkungan politik dan hukum. Politik itu meliputi ideologi negara, stabilitas politik, lembaga politik, hubungan internasional, dan juga peran pemerintah. Dalam hukum itu terbagi menjadi 3, yaitu kelengkapan regulasi, upaya penegakan hukum, dan juga kapasitas hukum. Next. Analisis lingkungan sosial budaya. Struktur dan dinamika sosial yaitu hierarkis egaliter, vertikal horizontal, hubungan dan interaksi sosial yaitu otoriter demokratis, paternalistik mandiri, tertutup terbuka. Proses pengambilan keputusan yaitu otoktarif partisipatif, satu arah konsultatif. Orientasi antar pribadi yaitu kolektivisme, individualisme, kelompok pribadi. Peran gender, agama, motivasi yaitu ekonomis, non-ekonomis. Loyalitas, kompetensi. Persepsi tentang kemanusiaan yaitu baik, jahat, dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya, kerjasama, konflik, fatalistik, dan berkemampuan. Persepsi tentang waktu, yaitu terbatas, tak terbatas, kekinian, masa depan, tak tepat, tepat, dan yang terakhir itu ada bahasa. Next. Analisis lingkungan demografi, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia dan gender, urbanisasi dan migrasi, status kesehatan, pola keluarga, dan juga tingkat pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.